Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau share 20 tips dan juga settingan untuk Realme 10 Pro Plus 5G. Bagi kamu yang baru aja beli smartphone ini atau baru pakai Realme, belum begitu paham dengan sistem UI yang ada di Realme, boleh tonton video ini sampai selesai. Siapa tahu ada beberapa tips atau settingan yang bisa kamu gunakan. Oke, langsung aja ke tips yang pertama, yaitu menghapus bloatware. Ini selalu saya rekomendasikan. HP-HP Realme itu selalu membawa aplikasi bawaan yang kurang kita pakai. Jadi kalau ada aplikasi bawaan dari Realme yang nggak dipakai, silahkan di uninstall aja. Seperti di sini Agoda, kalau kamu nggak pakai, tinggal uninstall. Tapi kalau kamu pakai, biarkan aja. Bigo Live, BeStation, Duo, Google One, Hello, LinkedIn, Snack Video, Telconnect, Uang Mudah, dan juga Zenmode. Setidaknya itu yang saya tidak pakai. Tapi kalau kamu ada aplikasi yang nggak kamu pakai juga, boleh di uninstall aja. Intinya kalau aplikasi tersebut penting atau aplikasi sistem, pasti nggak bakal bisa dihapus. Tips yang kedua adalah menghilangkan iklan. Ya, setiap kita install aplikasi di Realme UI itu selalu tampil pop-up iklan, dan itu lumayan mengganggu. Untuk menonaktifkannya, kita masuk ke bagian setting, kemudian pilih aplikasi, kemudian klik manajemen aplikasi, kemudian klik titik 3 di atas ini, tampilkan sistem. Silahkan cari security analysis dari S berarti ya, scroll terus ke bawah. Ya, ini security analysis. Kamu klik aja, kemudian klik nonaktifkan aplikasi. Jangan lupa silakan masukkan polanya. Oke, udah selesai. Harusnya iklan tidak akan muncul setelah kamu install aplikasi. Tips yang ketiga adalah laci notifikasi. Ya, smartphone ini lumayan tinggi. Jadi kalau kamu mau akses laci notifikasi di atas, harus pakai 2 tangan. Betul ya? Nah, kita bikin simple dengan cara swipe aja bagian ini. Tapi secara default, kalau kita swipe bagian layar, dia tidak masuk ke laci aplikasi. Saya lebih suka laci aplikasi daripada masuk ke sini. Oke, untuk mengaturnya silahkan klik dan tahan di bagian home screen, kemudian geser di bawahnya sampai ada pilihan lainnya. Kamu klik, kemudian klik usap ke bawah di layar awal. Silahkan ganti dari self ke laci notifikasi. Oke, sekarang kita coba. Ya, untuk membuka aplikasi tinggal swipe aja, pakai 1 tangan juga lebih gampang. Tips yang keempat adalah double tap to wake dan double tap to sleep. Jadi untuk menonaktifkan layar tinggal diketuk aja bagian layar ini. Caranya sama, tinggal klik dan tahan di bagian layar, kemudian pilih lainnya. Kemudian kamu aktifkan ketuk 2 kali untuk mengunci. Dan scroll lagi ke bawah, ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Oke, sekarang kita coba. Kita ketuk 2 kali di sini, layar langsung mati. Ketuk 2 kali, layar langsung nyala. Nice. Tips yang kelima, laci aplikasi. Kalau kita masuk ke laci aplikasi, suka langsung muncul keyboard. Dan saya agak sedikit terganggu sih dengan ini. Kalau kamu sama terganggunya juga, silahkan gunakan tips ini. Caranya simple, silahkan klik dan tahan bagian layar. Kemudian sama, masuk ke bagian lainnya. Kemudian pilih mode layar awal. Di bagian ini silahkan nonaktifkan keyboard. Tampilkan keyboard saat masuk ke laci aplikasi, dinonaktifkan aja, dan tampilkan saran aplikasi juga lebih baik dinonaktifkan biar tambah clean. Oke, sekarang kita coba masuk ke laci aplikasi dan langsung seperti ini. Tidak ada lagi keyboard yang mengganggu. Dan kalau kamu kurang suka juga dengan sugesti yang ada di sini, bisa dinonaktifkan. Masuk lagi ke sini, bagian lainnya, kemudian mode layar awal. Di sini pencarian yang dipersonalisasi nonaktifkan. Sekarang harusnya jadi lebih clean. Ya, seperti ini. Tips yang keenam adalah navigasi gestur. Seperti yang kamu lihat, saya udah pakai navigasi gestur nih. Jadi di bagian bawah clean, nggak ada tombol-tombol lagi. Kalau kamu pengen kembali, tinggal swipe aja dari sisi kanan atau dari sisi kiri. Kalau mau masuk ke home screen, tinggal di swipe aja. Kalau mau masuk ke recent apps, tinggal tarik dan tahan. Langsung masuk ke recent apps. Ini lebih clean sih menurut saya. Kalau kamu pengen pakai cara yang sama, tinggal klik dan tahan di bagian layar, kemudian sama masuk ke bagian lainnya. Di sini scroll ke bawah, ada navigasi sistem di paling bawah. Silahkan klik
kemudian ganti dari tombol ke gestur, maka otomatis kamu bakal seperti saya seperti ini untuk bernavigasinya. Tips yang ketujuh adalah keyboard. Kita setting keyboardnya biar gak ganti kata otomatis, tinggal masuk ke bagian setting, scroll ke bawah, di sini ada pengaturan tambahan, kemudian keyboard dan metode input, kemudian kelola papan ketik. Silahkan kamu klik aja bagian keyboard. Yang perlu kita matikan adalah di bagian koreksi teks. Nah, di bagian ini supaya dia gak otomatis ganti kata yang kita tulis, silahkan nonaktifkan aja blokir kata tak pantas, kemudian koreksi otomatis. Biar kita bebas ya mau ngetik apapun ya, karena kadang kata biasa aja suka dibaca kata yang gak pantas, padahal di bahasa lain itu biasa aja. Kalau untuk tampilkan saran strip ya, kemudian saran kata berikutnya ini biarkan aja, bahkan itu jadi bikin lebih mudah. Dan kalau kamu pengen tambah bahasa, tinggal klik aja bagian bahasa, kemudian tambahkan keyboard. Di sini silahkan pilih bahasa yang mau kamu tambah. Saya mau nambah bahasa Arab ya, Arab Saudi, Arab yang satu, klik selesai, maka otomatis keyboardnya jadi ada 2 bahasa. Nah, untuk berganti bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain gampang banget. Tinggal klik aja bagian bola dunia di bawah. Jadi berganti bahasa seperti ini. Tips yang selanjutnya adalah virtual RAM atau VRAM, RAM tambahan. Secara default yang punya saya ini 8 GB ya. Tapi ada RAM tambahan. Kalau kamu merasa kurang cukup bisa ya diatur-atur sendiri. Masuk bagian setting, scroll ke bawah, kemudian ke tentang perangkat. Di sini ada informasi RAM. Silahkan diklik aja. Nah, tambah RAM sebanyak 4, 6, atau 8. Disesuaikan aja. Tapi ingat ya, ini ngambil dari memori internal kita. Jadi kalau memori internalnya udah dikit lagi, secara otomatis sistem bakal pilih yang paling kecil yaitu 4 GB. Tapi saya pribadi sih 4 GB udah cukup banget. Tips yang ke-9 adalah refresh rate. Smartphone ini dibekali refresh rate yang tinggi yaitu 120. Jadi kalau scrolling di smartphone ini ya enak banget gitu ya. Tapi itu bikin baterai boros. Kalau kamu emang lagi pengen hemat baterai, turunin refresh rate-nya. Caranya gampang, silahkan masuk ke bagian setting, kemudian kamu pilih layar dan kecerahan, kemudian silahkan pilih tingkat penyegaran layar. Dari otomatis silahkan pilih standar. Jadi kecepatan refresh rate-nya jadi 60 Hz untuk menghemat baterai. Tips yang ke-10, bilah status atau status bar. Seperti yang kamu lihat ya, status bar saya di sini menampilkan baterainya berapa persen, kemudian kecepatan internet yang sedang saya gunakan berapa. Untuk mengaktifkannya gampang ya, silakan masuk ke bagian setting, kemudian notifikasi dan bilah status, kemudian pilih bilah status. Nah, di sini untuk lihat kecepatan internet silakan aktifkan aja kecepatan jaringan waktu nyata. Nah, seperti ini. Atau kamu juga bisa aktifkan beberapa hal yang lain di sini. Seperti presentasi baterai, mau di dalam icon, di luar icon, atau tanpa presentasinya. Bahkan untuk gaya baterainya juga bisa diganti. Mau yang berdiri, tiduran, bulat, atau tanpa ada icon baterai. Tips yang ke-11, always on display. Ini salah satu fitur yang saya suka di Realme UI 4 atau di smartphone ini. Masuk aja ke bagian setting, kemudian wallpaper dan gaya. Di sini ada tampilan selalu aktif. Silahkan di custom aja untuk tampilan always on display-nya. Bisa pakai emoji atau pakai canvas atau pakai tema-tema yang udah disediakan dari sistem. Saya sendiri lebih suka yang ini karena bisa menunjukkan layar yang melengkung. Tips yang selanjutnya, quick setting. Bagi kamu yang udah bosen dengan tampilan quick setting seperti ini, ikonnya bisa diganti ya. Silahkan masuk ke bagian setting, wallpaper dan gaya, geser ke bawah, kemudian pengaturan cepat. Untuk tampilan quick settingnya bisa diganti-ganti, mau persegi, mau segi lingkar 2, rhombus, atau jendela. Sesuaikan dengan selera kamu. Tips yang ke-13, hotspot pribadi atau tethering. Kita masuk ke bagian setting, kemudian koneksi dan berbagi, hotspot pribadi. Bagi kamu yang belum tahu, di sini banyak pengaturannya ya. Silakan masuk ke pengaturan hotspot. Di sini pita AP-nya ada 2,4 GHz,
ada 5 GHz. Ya, smartphone ini udah support Wi-Fi 5 GHz. Bagi kamu yang pengen share koneksi internetnya lebih cepat ke orang lain, silahkan gunakan pita 5 GHz. Tapi jangkauannya jadi lebih sedikit. Tapi kalau kamu pengen jangkauannya lebih luas, silahkan gunakan pita 2,4 GHz. Tapi kecepatannya tidak sengebut pita 5 GHz. Atau kalau kamu pengen lebih maksimal, aktifkan Wi-Fi 6 karena smartphone ini udah support Wi-Fi 6. Tapi bagi teman kamu yang masih pakai HP belum support Wi-Fi 6, gak bakal bisa menemukan tethering dari kamu. Tips yang ke-14, clone apps. Ya, kita menggandakan aplikasi. Caranya juga simpel, masuk ke bagian setting, kemudian pilih aplikasi, kemudian pengganda aplikasi. Secara default, sistem langsung ngasih sugesti aplikasi yang bisa diklon seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, Google Wallet, dan juga Facebook. Contoh, saya mau klon WhatsApp. Kita klik, kemudian buat klon aplikasi. Tunggu proses sampai selesai. Udah selesai, silahkan kamu cek di bagian aplikasi. Di sini ada 2 WhatsApp. Ini yang ori, ini yang cloning. Tips yang ke-15 adalah quick launch atau buka cepat. Seperti ini misalnya. Ya, dari buka layar langsung masuk ke aplikasi-aplikasi tertentu. Untuk mengaktifkan fitur quick launch juga gampang, silahkan masuk ke bagian setting. Kemudian pilih kata sandi dan keamanan, pilih sidik jari. Kemudian silahkan klik buka cepat. Di sini aktifkan buka cepat dan langsung edit aplikasi apa aja yang bakal sering kamu akses. Dari lock screen mau langsung buka YouTube, geser ke samping, langsung masuk ke YouTube. Tips yang selanjutnya adalah baris samping cerdas. Ini salah satu fitur favorit saya karena bisa langsung loncat ke aplikasi dengan gampang. Seperti ini, langsung saya swipe dari atas sisi. Dia langsung ngasih sugesti aplikasi yang bisa kita atur. Dan untuk aplikasi-aplikasi ini bisa kita edit. Mau apa aja yang ditampilkan di baris samping cerdas ini. Untuk mengaktifkannya gampang, silahkan masuk ke bagian setting. Kemudian cari fitur khusus. Kemudian baris samping cerdas. Silahkan aktifkan baris samping cerdas. Tips yang ke-17, layar belah. Kita bagi layar yang luas ini untuk 2 aplikasi sekaligus. Contohnya saya mau buka Play Store dengan browser. Caranya simple, tinggal swipe aja menggunakan 3 jari dari bawah ke atas. Dia langsung ke sini dan tinggal buka aplikasi lain, maka 2 aplikasi dibuka secara bersamaan. Untuk tampilannya juga bisa kita atur, misalkan mau lebih luas browser atau mau lebih luas yang bawah. Untuk kembali ke mode biasa tinggal geser aja. Tips yang ke-18 adalah layar mengambang. Contohnya seperti ini. Ini kan Play Store, tinggal tarik aja dari bawah ke atas sampai ada warna putih, tinggal dilepas maka langsung mengambang seperti ini. Ini bisa kita atur untuk ukurannya. Silahkan diklik aja dulu, kemudian diatur ukurannya seperti ini. Standar mini, standar mini. Untuk memindah-mindahkannya tinggal klik bagian atas dan ditahan, kemudian geser-geser aja. Tips yang ke-19, mode 1 tangan. Contohnya saya buka Instagram, kalau pakai 1 tangan agak ribet ya, mau mengakses bagian atas ini. Ini harus kayak gini. Nah, untuk mengaktifkan mode 1 tangan gampang ya, tinggal swipe aja bagian tengah bawah ini. Nah, mau kesini gampang banget. Kalau mau kembali ya tap aja sembarang di bagian atas. Dan tips yang terakhir adalah gestur tarik turun icon. Ini hanya berlaku di layar beranda kayak gini ya. Contohnya seperti ini. Kita pakai 1 tangan mau mengakses bagian atas pinggir ini kan sulit, harus kayak gini. Kita tinggal swipe aja seperti ini. Kesini nyampe, kesini nyampe, kesini nyampe, semuanya nyampe. Untuk mengaktifkan fitur ini, silahkan kamu klik dan tahan di bagian layar ini. Kemudian ke bagian lainnya. Kemudian gestur tarik turun icon. Di sini silahkan aktifkan gestur tarik turun icon. Oke, itu dia 20 tips dan juga settingan yang perlu kamu coba di Realme 10 Pro Plus 5G.
Kalau kamu menemukan 1-2 hal yang menarik di video ini, boleh share video ini sebanyak-banyaknya. Dan kalau kamu punya settingan yang menarik juga yang ada di smartphone ini, boleh tulis di kolom komentar biar kita saling berbagi. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.